Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ihwafillah, kembali lagi bersama kita di podcast Ukmi Al-Ilmi FIB USU. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini podcast kita bersama orang yang luar biasa. Beliau menjabat sebagai ketua komunitas Sobat Quran Medan dengan moto hidup semangat modatillah menjadah wajadah. Beliau bernama Abangda Muhammad Umar Mukhtar. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahas tema berlebihan dalam mengagumi. Langsung saja nih Bang. Untuk pertanyaan pertama, faktor apa yang membuat seseorang mengagumi sesuatu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Mukhtar. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang bahasan kita, yakni berlebihan dalam mengagumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kagum itu memiliki arti takjub, terpesona, atau heran yang dibarengi dengan rasa memuji akan sesuatu. Dilansir dari sebuah artikel di idntimes.com, disebutkan bahwa faktor yang membuat kita kagum terhadap sesuatu adalah karena kita sebagai manusia memiliki ketertarikan atau perasaan tertarik. Perasaan tertarik ini biasanya muncul paling pertama kali, di mana perasaan ini biasanya menyelinap muncul ketika kita tidak sengaja melihat atau menemukan sesuatu. Perasaan tertarik ini adalah perasaan yang paling mendasar sebelum kita bisa merasa kagum terhadap sesuatu. Kalau kita tidak tertarik terhadap sesuatu, kita tidak mungkin mendekati atau mencari tahu hingga bisa kagum terhadap sesuatu. Jadi, perasaan tertarik inilah yang membuat kita sebagai manusia dapat kagum terhadap sesuatu. Selain itu, penting kita pahami juga bahwa perasaan tertarik ini memang sudah menjadi kodratnya kita sebagai manusia, yakni kita sebagai manusia sudah diciptakan oleh Allah dengan memiliki nafsu, di mana nafsu inilah yang mendorong kita untuk dapat tertarik dan kagum terhadap sesuatu. Di dalam Al-Quran akan banyak sekali ditemukan ayat-ayat mengenai pujian, di mana pujian tersebut disebabkan oleh perasaan kagum kita sebagai manusia terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh adalah mengenai kisah tukang kebun yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Kahfi. Ketika kita melihat kuasa Allah yang begitu menakjubkan, yakni kebun yang luar biasa indahnya dan sangat besar hasilnya, kita diperintahkan untuk mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, yang artinya adalah sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Fatihah pada ayat yang pertama dan juga yang kedua. Pada ayat yang pertama, kita seolah diajak oleh Allah untuk mengakui dan memuji bahwa Allah itu adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan di ayat yang kedua, yang artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita sudah benar-benar dalam keadaan wajib untuk memuji Allah selaku Tuhan yang mencipta dan menguasai alam semesta, termasuk diri kita sebagai manusia. Oleh sebab itulah tadi dikatakan bahwa faktor yang membuat kita kagum terhadap sesuatu adalah memang berasal dari dalam diri kita sebagai manusia. Dan Allah memang sudah menakdirkan itu di dalam diri kita. Yang kedua, bolehkah kita mengagumi sesuatu secara berlebihan? Kita tentunya tidak boleh berlebihan dalam setiap aktivitas apapun itu, sebab yang namanya berlebihan itu tidaklah baik. Allah sudah menciptakan semuanya itu sesuai dengan kadarnya. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk tidak berlebihan dalam sesuatu, termasuk berlebihan dalam mengagumi. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah, surah yang kelima, pada ayat yang ke-77. Qul ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum ghairul haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Yang artinya, katakanlah, hai ahli kitab,
Janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Kata Allah, kita tidak boleh berlebih-lebihan atau melampaui batas sampai-sampai kita melakukan hal yang tidak benar dalam beragama. Dan kita juga tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu. Sebab mereka yang berlebih-lebihan itu, kata Allah, dulu itu telah menyesatkan banyak manusia dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua pada ayat yang ke 190, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bahkan dalam berperang saja, yang sudah pasti bawaannya itu ingin ngebunuh dan hal-hal kasar lainnya, sama Allah kita itu tidak dibolehkan untuk melampaui batas atau berlebihan. Ini menjadi sebuah perintah yang memang harus kita jalani, bahwa kita tidak boleh berlebihan atau melampaui batas dalam setiap aktivitas kita, termasuk dalam mengagumi sesuatu, sebab semua sudah ada kadarnya, jadi tidak perlu dilebih-lebihkan. Nah, berikutnya, apa saja hal-hal baik dan buruk ketika seseorang telah mengagumi secara berlebihan, dan bagaimana dampak dari hal tersebut terhadap diri kita? Ada banyak dampak yang akan terjadi apabila seseorang mengagumi secara berlebihan. Dan dari banyak dampak itu, bisa dikatakan hampir semuanya akan berdampak buruk. Dilansir dari sebuah artikel di idntimes.com, disebutkan beberapa dampak yang akan terjadi apabila kita mengagumi secara berlebihan. Di antaranya yang pertama, kita akan membenarkan apapun yang diucapkan atau dilakukan oleh mereka yang kita kagumi itu, meskipun itu salah. Apabila kita sudah kagum secara berlebihan, maka akan timbul sikap fanatik yang menyebabkan diri kita sulit untuk mengatakan salah terhadap apa yang kita kagumi. Bahkan apabila kita sudah tahu salah sekalipun, kita akan tetap bersikeras bahwa itu tidaklah salah. Kalau hal ini telah terjadi dalam diri kita, tentu ini akan sangat bahaya bagi diri kita dan juga orang lain di sekitar kita. Nah, dampak yang kedua, ingin menjadi sama seperti apa yang dikagumi. Setiap manusia tentunya sudah diciptakan Tuhan dengan sebaik-baik bentuk. Tinggal bagaimana kita dapat bersyukur atas ciptaan itu. Salah satu bentuk kesyukuran itu adalah dengan menjadi diri kita sendiri tanpa ada hasrat untuk menjadi sama seperti orang lain. Sebab kita memang diciptakan Tuhan dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan, yang dengan kelebihan dan kekurangan itu kita dapat mensyukurinya, yakni dengan mengoptimalkannya untuk beriman dan beramal saleh, bukan menjadi sama seperti orang lain. Itu adalah kekeliruan, karena dapat menjauhkan kita dari sifat syukur dan mendekatkan kita kepada sifat kufur. Ingat firman Allah dalam Quran surah At-Tin, surah yang ke-95 pada ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka mereka mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Yang ketiga, akan membuat kita mengabaikan lingkungan di sekitar kita. Jadi, saking kita mengaguminya itu, ternyata dapat melalaikan kita dari lingkungan sekitar. Sebagai contoh, apabila kita mengagumi seseorang secara berlebihan, bisa-bisa aktivitas kita hanya terbatas pada seseorang itu saja. Dulu, kan ada kisah yang terkenal terkait seorang laki-laki bernama Qais yang sangat mencintai seorang wanita bernama Laila. Ketika lamarannya si Qais,
ditolak oleh ayahnya Laila, kemudian Laila dinikahkan dengan orang lain, lalu Qais pun ditinggal pergi oleh Laila, maka Qais menjadi pribadi yang luntang-lantung, seperti manusia yang tidak mempunyai harapan untuk hidup. Dia sudah tidak peduli lagi terhadap lingkungan sekitar, termasuk dirinya sendiri. Bahkan, dia rela meninggalkan rumahnya untuk menuju hutan belantara dan menulis banyak puisi tentang cinta untuk Laila, sampai-sampai dia dianggap gila oleh orang-orang. Itulah mengapa kisah ini dikenal dengan kisah Laila dan Majnun atau Laila dan si gila. Nah, yang keempat, muncul rasa benci ketika orang lain tidak menyukai sosok yang kita kagumi. Hal ini juga sangat bahaya, di mana kita sudah sangat fanatik, sehingga kalau orang lain tidak menyukai apa yang kita kagumi, maka kita akan membenci. Na'udzubillah. Seolah-olah kita menganggap bahwa dialah sumber kehidupan kita, sehingga timbul rasa benci hanya karena orang lain tidak menyukai sosok yang kita kagumi. Ingat, kita ini adalah ciptaan, dan yang kita kagumi kebanyakan adalah juga ciptaan. Jadi jangan berlebihan. Nah, yang kelima, kita akan mencari sosok teman atau partner yang sama seperti yang dikagumi. Nah, di poin ini kita sudah berusaha mencari orang lain sebagai teman untuk sama-sama kagum terhadap apa yang kita kagumi secara berlebihan itu. Mengagumi secara berlebihan saja itu sudah salah, apalagi sampai mengagumi yang salah dan membawa orang lain kepada yang salah pula. Tentunya itu akan sangat bahaya. Pada zaman dahulu kan sangat terkenal tuh mengenai kisah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka membuat patung orang-orang yang mereka kagumi. Kemudian mereka yakini bahwa mereka adalah sumber kehidupan. Setelah itu, mereka sembah, puji-puji, beri sesembahan dan lainnya. Mereka juga mengajak orang lain untuk ikut seperti mereka, dan pada akhirnya timbullah kekacauan karena mereka sudah terjangkit virus kemusyrikan. Oleh sebab itulah Allah utus Rasul untuk mendakwahi mereka. Dan dari banyak orang itu, hanya sedikit dari mereka yang sadar, sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Dan sebagian besar dari mereka itu tidaklah sadar, sehingga mereka tetap dalam kemusyrikan hingga akhir ayat. Na'udzubillah. Itulah sekilas mengenai dampak buruk dari mengenai mengagumi secara berlebihan. Walaupun sebenarnya sangat banyak dampak buruknya, tetapi yang sangat fatal adalah apabila kita sampai terjerumus kepada kemusyrikan dan mati dalam keadaan musyrik. Na'udzubillah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat yang ke-8. Jadi memang dosa syirik ini benar-benar sangat fatal. Oleh sebab itu, jangan sampai gara-gara kita mengagumi secara berlebihan, malah kita terjerumus kepada kemusyrikan. Na'udzubillah. Selain itu, kalau dikaji-kaji, ada juga ternyata dampak baiknya dari berlebihan dalam mengagumi ini. Namun, itu dalam skala kecil dan lebih baik dihindari. Dalam sebuah jurnal yang melakukan penelitian tentang dampak Korea Wave terhadap perilaku remaja di era globalisasi yang dipublish oleh Uin Syarif Kasim, disebutkan mengenai beberapa dampak positifnya. Yang asal mula dampak positif itu adalah itu lebih tertarik dan mengagung-agungkan K-pop daripada negara sendiri, sehingga menimbulkan beberapa dampak positif seperti yang pertama, K-pop menjadi inspirasi di dunia fashion yang menyebabkan mereka mencontoh atau meniru cara berpakaian dan perpaduan mode dari idola mereka. Yang kedua, mengetahui citra dirinya karena mengaitkan karakteristik dirinya dengan idola mereka. Ketiga, dapat bersosialisasi dan mandiri karena mereka dapat lebih kreatif dan mengembangkan dirinya. Keempat, dapat memotivasi dan semangat karena saking kagumnya mereka berusaha untuk belajar memahami yang berbau Korea. Kelima, manfaat secara emosional, yakni mereka dapat menjadi pribadi yang senang dan hilang dari rasa stres. Itulah beberapa dampak positifnya. Karena kalau dikaji-kaji, ya pasti akan ada saja hal-hal baiknya. Walaupun begitu, kembalilah kita kepada Al-Quran. Karena di sanalah letak kebahagiaan dan solusi kehidupan. Semua ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai kita mengagumi sesuatu secara berlebihan, sehingga kita malah melalaikan Al-Quran.